Teori produksi oleh kelompok 5, yaitu Maya Adelina Sialagan dan Tuan Nasari Nasution. Produksi adalah rangkaian proses yang meliputi semua kegiatan yang dapat menambah atau menciptakan nilai guna dari barang dan jasa. Pelaku produksi adalah produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan barang atau jasa dengan menggunakan input sumber daya yang ada, antara lain tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Faktor produksi. Kegiatan produksi tentunya memerlukan unsur-unsur yang dapat digunakan dalam proses produksi yang disebut faktor produksi. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja manusia, modal, dan kewirausahaan. Q sama dengan F dalam kurung C kali L kali R kali T. Q ialah quantity atau jumlah barang yang dihasilkan. F ialah fungsi atau simbol persamaan fungsional. C ialah kapital atau modal atau sarana yang digunakan. L ialah labor atau tenaga kerja. R resource atau sumber daya alam. T ialah teknologi dan kewirausahaan. Kegiatan produksi melibatkan dua variabel yang mempunyai hubungan fungsional atau saling mempengaruhi, yaitu berapa output yang harus diproduksi dan berapa input yang akan dipergunakan. Dengan demikian, yang disebut fungsi produksi adalah hubungan fungsional atau sebab akibat antara input dan output. Dalam hal ini, input sebagai sebab dan output sebagai akibat, atau input sebagai variabel bebas dan output sebagai variabel tak bebas. Selanjutnya, fungsi produksi satu input variabel. Q merupakan output sama dengan F dalam kurung X1. X1 ini ialah input variabel, input yang berubah seirama dengan berubahnya output. Contohnya, labor, bahan baku, dan lain-lain. Selanjutnya, Q2 dan Q3 dan seterusnya ialah input tetap, yaitu input yang tidak berubah dalam jangka pendek dalam upaya meningkatkan output. Contohnya adalah gedung, peralatan, manajer, dan lain-lain. Jangka waktu produksi. Ada dua jangka waktu produksi. Yang pertama, produksi dalam jangka pendek, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Yang kedua, produksi dalam jangka panjang atau long run, merupakan satu waktu di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan oleh perusahaan dapat diubah. Adapun tujuan dari pembedaan jangka waktu atau periodisasi dalam produksi adalah untuk meminimumkan biaya produksi. Produktivitas. Dalam teori produksi, dikenal beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu yang pertama, ekstensifikasi, ialah peningkatan produktivitas dengan cara menambah jumlah faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, intensifikasi, dilakukan dengan cara memaksimalkan kapasitas faktor produksi yang telah ada. Yang terakhir, rasionalisasi, ialah peningkatan produktivitas dilakukan dengan mengeluarkan kebijaksanaan yang rasional. Rasionalisasi dapat ditempuh dengan jalan. 1. Mekanisasi, ialah mengganti sifat padat karya menjadi padat modal dengan menggunakan mesin-mesin modern. 2. Spesialisasi, ialah melakukan pembagian kerja sehingga satu orang bertanggung jawab pada satu jenis pekerjaan saja. Ketiga, standarisasi, yaitu membuat standar tertentu terhadap bentuk, ukuran, bobot, dan detail lainnya dari suatu produk.